Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, dimanapun kalian berada. Sekali lagi bergabung dalam acara yang selalu setia mengudara Senin sampai Sabtu jam 6 WIB dalam acara Good Morning. Good morning. Good morning. Jesus. Selamat pagi kembali buat teman-teman yang selalu setia mengudara bersama-sama dengan kita. Terus jangan kasih kendor ya, kita mau terus cari Tuhan setiap pagi sebelum kita bangun, melakukan setiap aktivitas kita karena Dia adalah benteng hidup kita. Amin. Amin. Mari kita mau puji Dia pada pagi hari ini. Kita mau semangat di hari Sabtu ini sebab Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan sepanjang hari ini. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, Tak akan ku gentar. tanganmu menopangku, Jalani kehidupan. Dia mengangkat kita. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. selamat pagi teman-teman sekali lagi yang baru bergabung. Mari kita mau angkat dan tinggikan Tuhan Yesus sebab Dia yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar. tanganmu menopangku, Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. kau kekuatanku, Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. panggil Dia Yesus. Jangan pernah lupa yel-yel setiap hari Sabtu. Saturday, Saturday. Happy Saturday, Saturday. Sekali lagi, Saturday, Saturday. Happy Saturday, Saturday. Saturday, Saturday. Happy Saturday, Saturday. Saturday, Happy Saturday, Saturday. Kekuatanku,
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat kemurahan-Mu bagi kami. Yang kami terima kemarin, yang kami terima hari ini, maupun yang akan kami terima di hari-hari selanjutnya. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun. Kami mau datang pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Sebab Engkau sungguh baik. Biarlah kami boleh terus Tuhan di dalam mungkin keadaan yang masih tidak menentu saat ini. Kami masih dalam masa pandemi. Kami masih dalam masa-masa pergumulan. Kami mau terus bersyukur dan mengingat-ingat setiap kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau sungguh Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih Yesus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita merenungkan setiap kata-kata ini. Kita mau sungguh nyatakan bahwa sungguh besar berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan. Aku ada saat ini, Semuanya karena Engkau Tuhan Yesus. karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku Pada saat ini Terima kasih Tuhan. semuanya karena Benar. kasih-Mu. Kami ada saat ini karena kasih-Mu. Aku Karena anugerah-Mu yang begitu besar Yesus. semua berkat kemurahan.
Aku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik Kami dalam bersyukur. hidupku. baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sungguh baik. Kau yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kau yang mengangkat setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar. Kita mau bersyukur sebab Dia Allah yang besar. Kami sembah bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang besar Tuhan. Mari kita mau sembah Dia sekali lagi. Kita mau berikan pengagungan sebab Dia sungguh Allah yang hebat. Dia sungguh Allah yang besar dalam hidup kita. Ku sembah Kau Tuhan. Kau adalah Allah yang ajaib dan Kau mulia. Allah yang hebat. Kita membuatku terpesona. Kau Allah yang Mari kita mulia. puji Dia, syukuri berikan bagi Dia. Hanya Engkau
Ya Roh Kudus yang manis, jamah kami saat ini. Kami rindu meninggikan Engkau lebih dan lebih lagi. Amin. Kami rindu memeluk-Mu saat ini. Pagi ini kami sungguh merasakan kasih-Mu mengalir. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Yes, Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
kasih Tuhan. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu mengalir saat ini. Urapi setiap kami Yesus. Selalu dekat denganmu hingga di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu tinggal di hadirat rindu selalu. rindu selalu dekat denganmu tinggal di hadirat-Mu rindu selalu dekat denganmu tinggal di hadirat-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu Yesus, tinggal bersamamu Bapa. Kami mau tinggal denganmu, Allah yang luar biasa. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Jesus, You are amazing Lord, You are amazing God. Tiara layara damase, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Mari rasakan Roh Kudus yang saat ini hadir. Sembah Dia. Mungkin Anda berpikir ini siaran ulangan nanti yang akan melihat lagi. Tapi saat ini Roh Kudus mulai bekerja seluas-luasnya. Saat ini yang lagi live streaming, buka hatimu. Terimalah Roh Kudus. Saat ini Allah hadir untuk melihat hati-hati yang terbuka. Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang hidup. Dia melihat hati yang rindu untuk bertemu dengan Dia. Katakan, Tuhan, datanglah kepadaku. Dialah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah buka hatimu, dengan
urapanmu Tuhan. Urapanmu, Katakan Tuhan, aku rindu rindu dekat denganmu Bapa. selalu dekat denganmu, tinggal Dekatmu Tuhan. hadirat Mari buka lagi hatimu, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamaah Perkenalkan dirimu Tuhan padaku. dengan Urapanmu ya Tuhan, perkenalkan dirimu padaku Tuhan. rindu selalu Katakan Tuhan, aku rindu Tuhan datang padamu. dekat denganmu, Karena Engkaulah sumber sukacita. tinggal di hadiratmu, Tinggal di hadiratmu. tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur ketika kami menyembah-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu, firman-Mu Tuhan, barang siapa yang minta, maka aku akan memberikan Roh Kudus-Ku kepada. Terima kasih atas sapaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa pada pagi hari ini, biarlah Kau ubahkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur. Sehingga pemberitaan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan Tuhan, yang Kau akan beritakan kepada kami, boleh tinggal di dalam hati kami, menguatkan kami Tuhan. Amin. Terima kasih, jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini hari ini ada bacaan dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Lukas bab 8 4 sampai 15. Tema pada pagi hari ini adalah tanah yang subur, ya. Ini tentang perumpamaan penabur. Saya bacakan bab 8 ayat keempat. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, ayat yang kelima. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang pertama ya, jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara itu memakannya sampai habis. Ini case yang pertama. Case yang kedua, ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah. Ya. Tadi di pinggir jalan, sekarang di tanah. Yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Itu case yang kedua. Case yang ketiga, ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Yang keempat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Wow. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar? Punya telinga semua? Hendaklah mendengar. Kalau bahasa Surabaya, rungokno gitu ya. Rungokno. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan ini Yesus? Ada yang satu di jalan, yang satu sebagian lagi jatuh di batu-batu, ada yang di semak duri, maksudnya apa? Ya. Terus Yesus menjawab di ayat yang ke-10, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Tujuan saudara ikut GMJ pada pagi hari ini agar supaya setelah GMJ ini kita mengerti arti firman ini. Sehingga kita bukan seperti orang-orang yang
di luar sana mendengar tapi tidak mengerti. Ada di jalan, ada di berbatu. Apa ya artinya benih itu apa ya? Tidak mengerti ya. Nah kemudian dikatakan di sini ayat yang ke-11, ini artinya ya. Bab 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Enak toh kalau ikut Yesus, kita mendengarkan firman, dia yang menjelaskan ya. Jadi tidak ada yang membingungkan. Benih yang ditaburkan kata firman ialah firman Allah. Oh tadi benih yang dilempar-lempar itu firman Allah ya. Jadi firman Allah itu kalau diucapkan seperti benih ya. Lalu diteruskan. Yang pertama tadi case yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan tidak diselamatkan. Saya akan berhenti di sini terlebih dahulu. Yang pertama, jatuh di jalan, kemudian tidak bisa tumbuh, tidak sempat tumbuh. Jadi saudara, berapa banyak firman itu ditaburkan, tetapi orang yang menerimanya tidak fokus pada firmannya. Sehingga diambil kembali oleh siapa? Oleh iblis. Orang-orang seperti ini kalau di kitab suci dikatakan seperti orang Farisi. Ya. Kalau ada firman, bukan fokus pada firmannya. Oh firman ini bisa mengubah aku apa? Khotbah ini bisa mengubah aku apa? Tidak, tapi fokusnya pada sesuatu hal. Ini orang ini salahnya apa ya? Aku kan kenal sama orang ini. Bencekno ini. Aduh ya. Terus merasa dirinya benar. Untung aku tidak seperti begini. Atau kita malah memarah-marah itu. Tuhan orang ini kan baru saja bertobat. Kok sudah dipakai Tuhan? Seperti beberapa hari yang lalu kalau tidak salah hari Kamis. Bacaan pagi itu mengenai orang yang berdosa sekali. Seorang wanita, entah dia melakukan dosa apapun, perzinahan atau apa ya, dia berlutut di depan Yesus, yang ngundang Yesus sombong. Nggak tahu ya Yesus itu orang, nggak tahu ya orang itu berdosa sekali ya. Dia merasa baik. Nah ini, orang-orang seperti ini yang sering sirik, yang sering dengki, yang suka marah. Firman apapun yang diberitakan, nggak nyantol saudara, karena fokusnya tidak di firmannya nih. Fokusnya di bencekno, dia iri, dengki ya. Jangan suka ngiri, ngenganan terus ya. Jadi saudara itu mangkel. Sehingga pada akhirnya ketika ditanya, apa yang Tuhan beritakan kepada saudara setelah mendengar firman? Lupa, taunya cuma sound systemnya kurang bagus ya. Taunya cuma, aduh lightingnya kok gelap. Aduh orang itu kan bencekno ya. Jadi iblis begitu luar biasa karena kita membiarkan diri kita seperti apa? Jalan yang berbatu. Tidak diambil. Yang dapat firman malah iblis ya saudara. Jadi yang pertama ini kita adalah tipe orang-orang yang ketika firman itu diberitakan, ketika Tuhan menyapa, tidak nanggepi. Yang ditanggepi yang lain. Ya, lagi firman, aduh habis gini aku jalan-jalan kemana ya. Aduh habis gini aku kok bagaimana ya, harus kemana. Ini mikirnya macam-macam ya. Sehingga tidak terjadi suatu perubahan, tidak terjadi keselamatan. Itu yang pertama. Golongan yang pertama, golongan Farisi. Merasa lebih besar, merasa lebih hebat dan lain sebagainya ya. Yang kedua, case yang kedua, ayat yang 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira. Karena tadi yang batu-batu, benih yang jatuh di batu-batu, dia tumbuh tapi tidak bertahan lama. Artinya apa? Firmannya datang, diterima dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar firmannya. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Artinya apa? Padahal ada masalah, mereka jadi seperti orang yang tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal firman. Nah, ini tipe orang mana? Mohon maaf, ini tipe orang yang karismatik saudara. Orang yang suka ke persekutuan doa, orang yang suka ikut komunitas. Hati-hati HSM ya. Orang yang suka ke gereja. Jadi kalau dengar firman Tuhan, haleluya, haleluya, luar biasa, amin. Ya. Semuanya puji Tuhan, teriak-teriak, loncat-loncat, nomor 1 saudara. Suruh berdoa, yes, wuhuu. Tapi begitu ada masalah, langsung haleluya saudara. Langsung bingung, langsung seperti tidak ada bedanya. Lah firmannya itu bagaimana, ditaruh di mana? Ya. Ngeceknya bagaimana? Ngeceknya berakar apa tidak, yaitu tadi dikatakan di sini, ketika dicobai.
mereka menjadi murtad. Jadi supaya tahu harus ada pencobaan. Jadi jangan bingung kalau kita sekarang ini ada di dalam pencobaan, dalam pandemi, ada masalah. Yang dapat masalah tidak cuma orang-orang baik saja, orang jahat pun juga. Jadi Tuhan itu luar biasa adil. Tapi di situ akan kelihatan kualitasnya. Yang dimana firman itu mengakar pada hati kita. Ya, kalau hati kita ini subur, nanti yang keempat. Dan cuma tidak di batu-batu. Artinya apa? Ketika ada masalah datang, ketika ada orang yang ngomongin saudara, ketika ada orang yang mengkhianati saudara, ketika ada dulu saudara punya dosa yang besar, ketika ada punya masalah, saudara fokusnya tidak di masa lalu, tidak di orang lain, fokusnya tidak dalam keadaan, tetapi hanya kepada Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya. Orang yang suka pusing sedikit mah tegaku. Aduh, ini rasanya sudah corona. Saudara, 2 hari yang lalu saya di sini pegang karena kebanyakan ngomong ya nih, keluarga saya ini kalau banyak ngomong suka teriak. Ini kok sakit ya benjolan ini. Ada pikiran ceprut corona gitu ya. Tapi enggak mau panas, enggak apa ya. Saya kalau sakit-sakit gini tak lihat keluarga saya panas enggak? Oh enggak, berarti kan enggak, kan kita mesra di sini. Masa saya sakit sendiri? Enggak ini. Oh enggak. Tapi ketakutan itu terhadap kecil saudara. Ya, kadang-kadang bingung. Tapi kita nih fokusnya di mana? Aduh pusing, corona. Merasa sesak napas, corona. Ya, kayak kering tenggorokan, takut. Padahal kurang minum, corona. Ya, kalau saudara pusing, banyak orang sekarang pusing, banyak orang yang tenggorokan kering, enggak bisa napas, enggak bisa gerak, bukan corona. Karena apa? Kantong kering, saudara. Ya, enggak punya duit. Itu karena fokusnya lain, karena gejalanya corona sama gejalanya orang kantong kering itu sama, saudara. Malah lebih parah yang kantong kering, panas dingin. Kalau corona kan cuma panas saja. Ya, jadi apa? Karena fokusnya di duit. Tapi kalau kita fokus tadi, kau Allah yang besar, firman, ajaib dan mulia, ya, walaupun ada duit, kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Ini pikiran akan ngomong, terpesona apa? Gak ada duit, susah. Jangan hiraukan, tetap fokusnya berakar. Ya segala pujian bagimu ya Tuhan, katakan hanya kau yang layak ku agungkan. Terus nyanyikan, percayalah. Karena disitulah kita mengadakan suatu pembuktian. Kalau firman Tuhan itu kita lakukan, Tuhan mana yang tidak akan mencukupi saudara. Tuhan tuh peduli sama saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Tapi harus sama-sama ikut pencobaan. Supaya bisa tahu bahwa firman itu ngelekat enggak. Perlu dites, kita perlu dicoba. Orang sekolah aja, walaupun sekarang online, ada tesnya saudara. Ya, jadi itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah orang yang benihnya jatuh di semak duri. Ayatnya 14. Ialah orang yang mendengarkan firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Semak duri itu artinya apa? Menghimpit. Semaknya adalah kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Coba perhatikan. Tipe yang ketiga bukan orang yang tidak berfokus, ya, orang yang merasa diri yang pertama, malah firmannya tidak dengar, tidak tumbuh sama sekali itu. Atau orang kedua, haleluya, 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 ada masalah, haleluya, ya. Tapi yang ketiga ini orang yang ekstrim dikatakan. Either dia firman ditaburkan, ya haleluya. Tapi habis gitu khawatir, takut terus. Ya takut terus, stres, stop, saudara, mati. Atau ekstrim yang selanjutnya, merasa firman Tuhan, ya, aku sudah cukup kok. Duitku ini sudah cukup. Hati-hati saudara. Tuhan itu, iblis itu bisa kasih saudara merasa khawatir terus atau merasa kecukupan sehingga tidak butuh Tuhan. Ya. Sekarang corona, nah lihat, yang kaya duitnya banyak, enggak bisa kemana-mana, takut saudara. Ayo duitnya mau dibuat mana? Ya. Ada yang wah luar biasa, aku sudah sehat, aku sudah kuat, aku sudah olahraga, aku sudah pokoknya kaloriku, lemakku, samcanku semuanya, waduh sudah kurus, jalan-jalan, mati saudara. Nah ini ya gimana? Yang satu takut, aduh aku takut, nanti kalau olahraga mati, nanti kalau gini tiba-tiba jatuh, enggak ada, takut.
stres, stroke, ya mati juga saudara. Jadi bingung ini mau olahraga apa enggak, ya. Malah yang teman saya makan banyak sekali enggak olahraga, tambah besar, enggak mati-mati saudara. Wah luar biasa. Jadi bingung bagaimana, tapi dia sukacita ya. Bukan berarti saya nyuruh saudara enggak olahraga. Tapi intinya ini ekstrim. Sehingga firman itu enggak masuk. Yang satu tenang, enggak butuh Tuhan, firman enggak masuk. Yang satu takut terus, dibilangin Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ajaib dan besar. Iya. Terus gimana? Ya takut, ya repot terus takut. Karena orang tersebut memilih untuk takut terus, memilih untuk tidak percaya, memilih untuk khawatir terus. Ya. Ini adalah tipe yang yang ketiga. Kalau saudara dalam posisi begini, dengar firman ini, Tuhan tadi bilang, rungokno wong Surabaya, dengarkan orang-orang yang lain yang ngerti bahasa Indonesia, dengarkan, jangan jadi yang ketiga, terima firman ini, dan yang keempat ini adalah, yang jatuh di tanah yang baik. Adalah orang yang telah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Ada yang masih tidak ngerti menyimpan dalam hati itu di mana sih? Terus saudara ke dokter, X-ray dibuka, ada tulisannya firman Tuhan itu di dalam hati. Enggak, di dalam hati, dalam pikiran saudara, di dalam mindset saudara. Ya, sehingga mengeluarkan buah di dalam apa? Ketekunan ayat yang 15. Jadi buktinya adalah ketika kita bisa menjadi orang yang tekun. Tekun untuk berdoa. Tekun terus memperkatakan firman Tuhan. Tekun untuk GMJ. 6 bulan kamu ikut GMJ ya. Setiap hari pagi. Baru hari ini dia bisa bangun mandi. Biasanya mengantuk-ngantuk. Setelah 3-4 bulan, 5 bulan sudah tidak ngantuk. Baru hari ini tidak ngantuk dan mandi. Jadi lebih seger lagi. Tekun membuat suatu progres saudara. Ya. Tuhan tidak mencari orang yang sanggup, tetapi dia mencari orang yang tekun, orang yang setia, yang mau melayani di masa suka dan duka, di masa pandemi. Ya, makanya kalau menikah, perjanjian pernikahan itu di masa sehat dan sakit, kaya dan miskin, ya, suka dan duka. Tidak peduli gimana, kamu harus tetap sayang sama saya, kan begitu ya? Iya, amin katanya. Jadi itu namanya tekun saudara. Karena disitulah firman itu yang melekat di dalam hati akan mengakar. Dan saudara tidak akan menjadi orang yang mudah digoyahkan. Apapun yang terjadi hanya satu yang tetap kokoh, yaitu Yesusku. Amin. Mari saudara, saya ajak pagi ini, 4 ini, jangan jadi yang berbatu-batu, terus mikirin orang lain, mikirin orang lain merasa diri baik sehingga firman itu lewat. Yang kedua, jangan seperti di batu-batu. Ya, sudah begitu. Atau yang ketiga, semak-semak, tenang, enggak butuh atau khawatir terus. Ketika firman ditebarkan, terimalah, simpan di dalam hati. Gunakan, perkatakan, walaupun enggak mungkin, terus perkatakan, nyanyikanlah sehingga kuasa Tuhan itu saudara rasakan. Saatnya pasti, tidak tahu kapan, tapi Tuhan terus mengadakan pemeliharaan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, saat ini saya mau supaya saudara membuka hati kita. Percayalah bahwa kuasanya itu besar. Lebih besar dari segala problem-problem yang saudara pernah alami di dalam hidup. Kalau masih ada, inilah saatnya untuk menyerahkan kepada Tuhan. Katakan ketika Anda berdoa di depan gadget saudara, berlutut ataupun dalam waktu malam ketika saudara mendengarkan ini. Bukan dengarkan saya, tapi Tuhan yang hadir. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhan kau terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Bahwa kau tidak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
kami percaya, ketika kami berdoa, Engkau akan turut bekerja bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Saat ini aku berdoa Tuhan, mungkin ada pada viewer-viewer yang baru pertama kali join GMJ. Tuhan, jamahlah mereka ini Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal Engkau. Terimalah Yesus sebagai juru selamat-Mu yang hidup. Karena dia adalah Bapa kita, Bapamu yang selalu ingin untuk menolong Engkau. Datanglah, undang Roh Kudus-Nya yang membantu kita agar supaya firman-firman itu terus nyantol di pikiran kita, di dalam hati kita. Ketika ada masalah, mari saudara-saudara bangkit dan perkatakan firman itu. Karena ketika firman itu diperkatakan, maka ada kuasa. Walaupun tidak mungkin saat ini punya problem keluarga, berdoa pada saat ini, berdoalah. Maka Tuhan akan memulihkan. Roh pemulihan terjadi saat ini. Roh kedamaian sukacita turun. Ada perasaan bersalah. Yang mungkin Tuhan, aku ini hina, aku tidak layak saat ini. Roh kasih Tuhan boleh tercurah pada saat ini. Karena Tuhan melihat engkau bukan sebagai manusia-manusia terus yang jelek, manusia yang rendah. Tetapi engkau adalah anaknya. Dia panggil kamu dengan namamu. Terimalah dia. Jangan mau dibohongin iblis. Jangan jadi orang yang pertama. Jadilah orang yang keempat. Buka hatimu, jadikan tanah. Tuhan, aku mau terima kasih-Mu. Aku mau Kau penuhi hidupku dengan kuasa-Mu. Saat ini yang sakit, Tuhan akan menjamah. Kesembuhan, pemulihan boleh terjadi saat ini. Tuhan, mereka yang khawatir, mereka yang masih takut, saudara-saudara masih khawatir, takut. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa apa-apa. Yang bisa Tuhan lakukan adalah dia buka tangannya. Kita diminta untuk menyerahkan kekhawatiran. Pilihlah untuk percaya kepada dia saat ini. Pilih Yesus. Pilih Yesus. Karena tiada yang mustahil. Tiada yang terlalu besar. Semuanya Tuhan mampu lakukan. Yang kecil maupun yang besar. Tidak yang terlalu sulit. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Kau adalah kekuatan kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Biarlah hari ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan juga di hari-hari selanjutnya Tuhan, Kau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami semua yang sedang lemah saat ini. Terima kasih Yesus. Tidak lupa kami mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Seluruh masyarakat yang mungkin di dalam masa-masa pergumulan saat ini. Biarlah Engkau yang terus memberikan sukacita Tuhan. Engkau yang terus memberikan kekuatan. Engkau yang terus memberikan semangat. Engkau yang terus mencukupi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Agar kami bisa melewati masa pandemi ini. Dan kemenangan boleh kami rasakan. Dan boleh kami saksikan Tuhan bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Kalau kami sudah boleh selesai berdoa pada pagi hari ini. Kami siap untuk melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Dan biarlah kemanapun kami pergi hari ini, siapapun yang kami temui, kami boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah seluruh doa ini kami haturkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah boleh join bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Jangan lupa Good Morning Jesus akan kembali Senin depan di dalam format renungan dan juga Domus Gloria akan kembali juga Jumat depan 2 ya, bisa melalui Zoom dan juga melalui YouTube channel hsm.community. Pembicaranya minggu depan adalah Bro David Adinata dari LOJF Jakarta. Jadi jangan sampai lewatkan, kita mau ajak teman-teman, saudara-saudara kita sekalian untuk bisa bersama-sama
memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sharing dan mendengarkan firman yang pastinya sungguh akan memberkati. Thank you sekali lagi, mari kita mau sedikit sapa-sapa siapa yang udah join pada pagi hari ini. Kepencet hilang. Tiba-tiba hilang. Ya sudah nggak apa-apa. Sekali lagi thank you yang udah join. Mari kita mau terus semangat, jangan kasih kendor. Pandemi ini belum berakhir, tapi kita ada Tuhan Yesus yang selalu setia berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita mau tutup dengan pujian Benteng Hidup Kita. Ingat setiap kata-kata dari lagu ini bahwa kita tidak perlu gentar karena Tuhan ada bersama dengan kita.